PSS Sleman menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia dengan penuh semangat dan strategi baru. Mereka telah meresmikan 3 pemain anyar yang diharapkan mampu meningkatkan performa tim. Perekrutan ini dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat selama putaran pertama dan untuk menjauhkan diri dari ancaman zona degradasi Liga 1. Langkah ini langsung menunjukkan hasil positif. Pada laga perdana putaran kedua melawan Persebaya Surabaya, ketiga pemain baru tersebut memberikan dampak signifikan. PSS Sleman sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1, membuktikan bahwa strategi perombakan ini membawa angin segar bagi tim. Siapakah 3 pemain baru yang menjadi kunci kebangkitan PSS Sleman di putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025? Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga pilar penting dalam perjalanan tim untuk meraih posisi yang lebih baik di klasemen. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang identitas dan kontribusi ketiga pemain ini, pastikan untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan informasi terbaru seputar perkembangan PSS Sleman dan kabar menarik lainnya dari Liga 1 Indonesia. Mari kita ikuti perjalanan PSS Sleman menuju pencapaian yang lebih baik di sisa musim ini. Di urutan pertama, PSS Sleman resmi merekrut Vinicius Duarte sebagai salah satu pemain anyar untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain asal Brasil berusia 28 tahun ini berposisi sebagai penyerang sayap kiri dan bergabung dengan status bebas transfer dari Edson Fiança, klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Brasil. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor tim di sektor penyerangan. Selama membela Edson Fiança, Vinicius Duarte mencatatkan penampilan sebanyak 17 pertandingan di berbagai kompetisi. Dalam periode tersebut, ia berhasil menyumbang 2 gol dan mencatat total waktu bermain hingga 945 menit. Meski statistik golnya belum begitu mencolok, potensi dan pengalamannya diharapkan memberikan kontribusi besar bagi PSS Sleman dalam menghadapi persaingan ketat Liga 1. Penampilan perdananya bersama PSS Sleman langsung memberikan dampak positif. Dalam laga melawan Persebaya Surabaya, Vinicius dimainkan selama 71 menit. Kehadirannya di lapangan menjadi salah satu faktor kunci yang membantu tim meraih kemenangan gemilang dengan skor 3-1. Performa ini menjadi awal yang menjanjikan bagi pemain asal Brasil tersebut untuk memberikan pengaruh signifikan pada sisa musim. Kehadiran Vinicius Duarte menunjukkan langkah serius PSS Sleman dalam memperkuat tim demi menghindari zona degradasi dan bersaing di papan tengah hingga atas klasemen. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, ia diharapkan mampu terus menunjukkan performa terbaiknya, membantu tim mencetak gol, dan membawa PSS Sleman menuju hasil yang lebih baik di setiap laga mendatang. Mari kita nantikan kiprah Vinicius bersama PSS Sleman di musim ini. Di urutan kedua, PSS Sleman memperkenalkan Marcelo Chirino sebagai salah satu rekrutan terbaru mereka untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain asal Brasil berusia 32 tahun ini berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Dengan pengalaman luas di berbagai kompetisi, kehadiran Chirino diharapkan dapat menambah kekuatan lini serang tim. Marcelo Chirino, yang memiliki nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, bergabung dengan status bebas transfer setelah sebelumnya tidak terikat dengan klub manapun. Sebelum menjadi bagian dari PSS Sleman, ia terakhir kali membela Operário PR, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Brasil pada musim 2023-2024. Selama memperkuat Operário PR, Chirino mencatatkan 13 penampilan di berbagai kompetisi, mencetak 1 gol, dan mengumpulkan 571 menit bermain. Meski kontribusi golnya tergolong minim, pengalaman dan kemampuannya diyakini dapat memberikan dampak positif bagi tim. Dalam laga debutnya bersama PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya, Marcelo Chirino mendapatkan kesempatan tampil di penghujung pertandingan. Meski hanya bermain beberapa menit, kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa ia siap memberikan kontribusi lebih besar pada laga-laga berikutnya. Langkah PSS Sleman merekrut Chirino mencerminkan upaya serius mereka dalam membangun tim yang lebih kompetitif untuk menghadapi sisa musim ini. Dengan kombinasi kecepatan, pengalaman, dan kemampuan individu yang dimilikinya, Marcelo Chirino diharapkan mampu menjadi salah satu motor serangan PSS Sleman. Di urutan ketiga, PSS Sleman memperkenalkan Rico Simanjuntak sebagai pemain terbaru untuk memperkuat skuad mereka di putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain sayap kanan berusia 32 tahun ini merupakan salah satu bintang sepak bola Indonesia yang didatangkan dari Persija Jakarta dengan status pinjaman.
Nilai pasar Rico mencapai 3,48 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain lokal berharga tinggi yang kini menjadi bagian dari PSS Sleman. Rico memiliki rekam jejak yang mengesankan selama memperkuat Persija Jakarta. Dalam 207 pertandingan di berbagai kompetisi, ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 67 assist, menunjukkan perannya sebagai pengatur serangan yang sangat andal. Total menit bermainnya yang mencapai 15.779 menit mencerminkan konsistensi dan kontribusinya yang besar di lapangan. Namun, pada laga perdana putaran kedua melawan Persebaya Surabaya, Rico Simanjuntak belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan debutnya bersama PSS Sleman. Meski demikian, kehadirannya dalam tim diharapkan akan membawa dimensi baru dalam strategi serangan PSS Sleman, terutama dengan pengalaman dan kemampuannya yang telah teruji di level tertinggi kompetisi domestik. Kehadiran Rico juga mencerminkan langkah PSS Sleman untuk memadukan kekuatan pemain lokal dengan pemain asing dalam upaya meningkatkan performa mereka di Liga 1. Dengan kecepatan, visi permainan, dan kemampuannya menciptakan peluang, Rico diharapkan dapat menjadi motor serangan PSS Sleman di laga-laga mendatang. Di urutan keempat, PSS Sleman resmi merekrut Jayus Haryono sebagai pemain anyar untuk memperkuat tim di putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain berusia 27 tahun ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan dikenal sebagai sosok pekerja keras di lapangan. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Jayus didatangkan dari Arema FC dengan status pinjaman untuk menambah kekuatan lini tengah PSS Sleman. Jayus memiliki pengalaman yang cukup panjang di kancah sepak bola Indonesia. Selama berseragam Arema FC, ia telah mencatatkan 137 penampilan di berbagai kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan 4 gol dan 7 assist dengan total menit bermain mencapai 8.905 menit. Angka ini mencerminkan konsistensi Jayus sebagai pemain yang sering dipercaya untuk mengisi posisi gelandang bertahan, sebuah posisi krusial dalam menjaga keseimbangan tim. Namun, dalam laga perdana putaran kedua melawan Persebaya Surabaya, Jayus Haryono belum mendapatkan kesempatan untuk melakoni debutnya bersama PSS Sleman. Meski demikian, kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada performa tim, khususnya dalam meningkatkan soliditas lini tengah dan menjaga alur permainan. Langkah PSS Sleman merekrut Jayus Haryono merupakan bagian dari strategi mereka untuk membangun tim yang lebih kompetitif di sisa musim. Dengan kemampuan bertahan yang tangguh, ketenangan dalam distribusi bola, dan pengalamannya yang luas, Jayus diharapkan mampu membantu PSS Sleman dalam menghadapi berbagai tantangan di Liga 1.